Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liliana, NPM A1H018038. Dengan dosen pengampu Bapak Yahya Eko Nopianto, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul tingkat self esteem pada atlet bola voli klub Arta di Kota Bengkulu. Di sini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian. Untuk pendahuluan, yaitu harga diri merupakan aspek kepribadian yang pada dasarnya dapat berkembang. Kurangnya harga diri pada atlet dapat mengakibatkan masalah akademik, olahraga, dan penampilan sosial. Pada pemain bola voli sering kali terjadi para atlet memperjuangkan harga diri tim maupun harga dirinya sendiri. Menurut Conversmith 2012 menjelaskan self-esteem merupakan evaluasi yang dibuat individu dan kebiasaan memandang dirinya, terutama mengenai sikap menerima atau menolak, dan indikasi besarnya kepercayaan individu terhadap kemampuannya, keberartian, kesuksesan, dan keberhargaan. Dasmita 2020 menyebutkan bahwa 3 dimensi utama dari konsep diri adalah dimensi pengetahuan, dimensi harapan, dan dimensi penilaian. Dimensi ketiga konsep ini adalah penilaian terhadap diri kita sendiri. Penilaian diri sendiri merupakan pandangan tentang harga atau kewajaran sebagai pribadi. Hal dari penilaian tersebut membentuk apa yang disebut dengan rasa harga diri, yaitu sebesar-besar menyukai diri sendiri. Hal ini dapat membantu mereka mengembangkan tanggung jawab dan percaya satu sama lain. Lebih dari itu, atlet akan belajar pentingnya mereka dalam tim dan menaikkan harga diri sendiri. Pelatih perlu membantu para atlet klub Arta Kota Bengkulu secara tepat, mengembangkan perspektif keberhasilan dan kegagalan dalam keseharian para atlet. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang self-esteem pada atlet klub Arta bola voli Bengkulu. Untuk yang kedua yaitu identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah yang saya ambil yaitu pertama itu belum diketahui apakah olahraga dapat membentuk dan meningkatkan self-esteem pada atlet bola voli klub Arta di Kota Bengkulu. Yang kedua, belum diketahui tingkat self-esteem pada atlet bola voli klub Arta di Kota Bengkulu. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Mengingat luasnya permasalahan dan terbatasnya kemampuan peneliti, maka perlu adanya pembatas yang jelas. Pada penelitian ini, peneliti akan mencoba fokus pada tingkat self-esteem pada atlet bola voli klub Arta di Kota Bengkulu. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana tingkat self-esteem pada atlet bola voli klub Arta di Kota Bengkulu? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat self-esteem pada atlet bola voli di klub Arta di Kota Bengkulu. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Yang pertama dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti pengamatan lapangan tentang tingkat self-esteem. Yang kedua, mendapatkan teori baru dan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan tingkat self-esteem dan sebagai bahan referensi untuk mengadakan pengembangan kegiatan latihan bola voli dan pengembangan bakat dan prestasi atlet. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti, membantu peneliti memperoleh pengetahuan yang baru dan inovatif. Selanjutnya, bagi pelatih, memberi gambaran tentang tingkat pengetahuan atlet terhadap harga diri self-esteem dalam permainan bola voli. Yang ketiga, bagi atlet, menambah wawasan dan pengetahuan tentang harga diri self-esteem. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Adapun beberapa kategori yaitu kajian teori, penelitian relevan, dan kerangka berpikir. Yang pertama yaitu kajian teori. Yang pertama, hakikat self-esteem. Persepsi tentang self-esteem dapat bersifat psikologis, sosial, dan fisik. Ada 2 komponen
Ada dua komponen konsep diri, yaitu komponen kognitif dan afektif dalam psikologi sosial. Kemampuan kognitif disebut dengan citra diri, self-image, dan kemampuan efektif disebut dengan harga diri, self-esteem. Atwar dalam Dariuski 2004 mengemukakan sebenarnya self-esteem adalah cara seseorang merasakan dirinya sendiri, di mana seseorang akan menilai tentang dirinya sehingga mempengaruhi perilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Brandon 2005 mengemukakan self-esteem adalah suatu hasil penilaian individu terhadap dirinya yang diungkapkan dalam sikap positif dan negatif. Yang kedua yaitu aspek-aspek self-esteem. Mengantes 2005 juga mengungkapkan bahwa self-esteem terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, kekuatan atau power merupakan suatu kemampuan untuk bisa mengatur dan mengontrol tingkah laku yang menampakkan pengakuan dan rasa hormat yang diterima individu dari orang lain. Yang kedua, signifikasi, yaitu adanya kepedulian, perhatian, dan afeksi yang diterima individu dan lingkungan sosialnya. Ketiga, kebajikan menunjukkan adanya suatu ketaatan untuk mematuhi dan tidak melanggar standar moral, etika, dan agama. Keempat, kompetensi adalah suatu kemampuan untuk sukses mematuhi tuntutan prestasi yang ditandai dengan keberhasilan individu dalam mengerjakan bermacam tugas dengan baik. Yang ketiga yaitu tingkat dan karakteristik self-esteem. Adapun karakteristiknya, yang pertama yaitu karakteristik self-esteem tinggi. Menurut John 2021, individu dengan self-esteem yang tinggi lebih asertif atau tegas, mandiri, dan kreatif. Individu tersebut juga kurang menerima definisi sosial mengenai realita kecuali mereka menyampaikan dengan pengamatan mereka sendiri, di mana lebih fleksibel dan imajinatif, dan mampu untuk menemukan sosialisasi orisinil terhadap suatu masalah. Individu dengan self-esteem tinggi lebih suka mengambil peran yang aktif dalam kelompok sosial dan untuk mengekspresikan pandangan secara tulus-menerus dan efektif. Tidak bermasalah dengan rasa takut dan perasaan yang saling bertentangan, tidak terbebani dengan keraguan diri dan gangguan kepribadian. Individu dengan self-esteem yang tinggi terlihat bergerak secara langsung dan realistis untuk tujuan pribadinya agar berhasil. Yang kedua yaitu karakteristik self-esteem rendah. Individu dengan self-esteem rendah memiliki rasa kurang percaya diri dalam menilai kemampuan dan atribut-atribut dalam dirinya. Hal ini membuat individu tidak mampu mengekspresikan diri dalam lingkungan sosialnya. Mereka kurang mampu melawan tekanan. Itasari 2026 mengemukakan individu dengan self-esteem yang tinggi secara umum memiliki pengetahuan mengenai dirinya yang lebih baik dibanding individu dengan self-esteem rendah. Self-esteem yang tinggi juga berhubungan dengan keterlibatan yang aktif dalam kehidupan sehari-hari, sikap yang lebih optimis, dan kesehatan psikologis yang lebih baik. Yang keempat yaitu pembentukan self-esteem. Menurut A.K. Anwar 2008, self-esteem bukan merupakan faktor yang dibawa individu sejak lahir, tetapi merupakan faktor yang dibentuk dan dipelajari seseorang dari pengalamannya berhubungan dengan orang lain maupun dirinya sendiri. Menurut Erikson 2008, faktor penentu harga diri adalah pandangan anak akan mampu kerja produktif mereka. Isu yang harus dipecahkan pada masa kanak-kanak pertengahan adalah industri versus interioritas. Kebijakan yang berkembang bersama resolusi krisis ini adalah kompetisi. Pandangan yang memandang diri sendiri maupun menguasai keterampilan dan menuntaskan tugas. Yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem. Harga diri terbentuk dengan sendirinya pada banyak faktor yang mempengaruhi antara harga diri yang dimilikinya. Seseorang dipengaruhi oleh hubungan individu dengan anggota keluarga, prestasi, tujuan, harapan anak itu sendiri, dan harapan orang lain yang berhasil dicapai. Adanya kenyataan yang akan menambah kekuatan diri dan mempengaruhi seseorang melalui kejadian-kejadian dan individu-individu yang berarti. Bagi seorang sebagai individu, adanya penghargaan, penerima, serta perhatian bagi orang-orang yang berarti bagi individu tersebut, kesesuaian tingkah laku dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang dengan nilai dan sistem kepercayaan. Sri Yahya Ampiri 2004.
Yang keenam, hakikat permainan bola voli. Yang pertama itu pengertian bola voli. Bola voli merupakan permainan bergu yang dimainkan oleh dua tim yang bertanding. Setiap tim terdapat 6 orang yang menempati lapangan yang dibatasi oleh net. Setiap tim harus berusaha memukul dan melewat bola sampai melewati net dan akan mendapatkan poin 1 jika bola berhasil jatuh ke daerah lawan. Permainan dinyatakan selesai jika salah satu tim mendapatkan poin 25. Jika dalam permainan hasil kedudukan sama 24-24, maka permainan akan dilanjutkan sampai salah satu tim mendapatkan selisih 2 poin. Menurut USMAR 2017, bola voli merupakan olahraga permainan yang dimainkan oleh dua grup berlawanan. Masing-masing grup memiliki 6 orang pemain. Terdapat pula variasi permainan bola voli pantai yang masing-masing grup hanya memiliki 2 orang pemain. Shaleh 2017, permainan bola voli merupakan permainan yang bersifat bergu. Permainan ini menekankan kerjasama tim serta kekompakan dalam satu regu. Permainan ini menggunakan lengan sebagai alat pemukul dan bola sebagai objek pukul. Yang kedua yaitu teknik dasar bola voli. Dalam permainan bola voli ada teknik dasar yang harus dikuasai. Teknik dasar yang harus dikuasai antara lain yaitu servis atas, servis bawah, passing atas, passing bawah, blok, dan smash. Dina Oktarina 2020. Yang pertama, servis. Servis merupakan salah satu usaha penyerangan pertama dalam permainan. Servis sendiri ada beberapa macam, di antaranya yaitu servis bawah, servis atas, jump servis, floating servis. Yang kedua yaitu passing bawah. Menurut Muhajir 2007, passing dalam permainan bola voli adalah usaha atau upaya seseorang pemain dengan menggunakan suatu taktik tertentu untuk mengoper bola yang dimainkannya kepada teman serbunya untuk dimainkan di lapangan sendiri. Yang ketiga, passing atas. Cara melakukan teknik passing atas adalah jari-jari tangan terbuka lebar dan kedua tangan membentuk mangkuk hampir saling berhadapan. Sebelum menyentuh bola, lutut sedikit ditekuk hingga lebih 45 derajat. Bola disentuhkan dengan cara meluruskan kedua kaki dengan lengan. Yang keempat, smash. Pada dasarnya, smash merupakan suatu usaha pukulan keras yang dilakukan dengan memanfaatkan bola di udara di atas net yang diarahkan pada suatu sasaran tertentu di daerah lawan. Nur Rahmat Joko Hartono 2015. Smash adalah pukulan utama dalam penyerangan dalam usaha kemenangan. Korul Anam Nasuka 2015. Yang kelima yaitu blok. Blok merupakan benteng pertahanan yang utama untuk menangkis serangan lawan. Jika ditinjau dari teknik gerakan, blok bukanlah merupakan teknik yang sulit. Blok dapat dilakukan dengan pergerakan tangan aktif. Saat melakukan blok, tangan digerakkan ke kanan maupun ke kiri. Atau juga pasif, tangan pemain hanya dijulurkan ke atas tanpa digerakkan. Blok dapat dilakukan oleh 1, 2, dan 3 pemain. Nuril Ahmadi 2007. Yang ketujuh yaitu hubungan antar self-esteem pada permainan bola voli. Harga diri self-esteem berhubungan dengan prestasi dan kekalahan. Olahraga bola voli, terutama olahraga kompetitif, berhubungan erat dengan kedua hal ini. Oleh karena itu, bisa dikatakan keikutsertaan dalam olahraga dapat mempengaruhi harga diri seseorang. Uhamisastra 2020 kemudian menjelaskan, kegiatan bermain bola voli dan olahraga bagi para atlet berhasil dilakukan sehingga akan mempengaruhi harga dirinya. Kompetisi kerap memainkan peranan penting dalam pengembangan harga diri karena secara umum para atlet memiliki potensi untuk terampil dalam permainan bola voli, olahraga, dan kegiatan bermain. Kajian penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu dari Fendi Taryudi 2005. Dalam penelitian yang berjudul Hubungan Antara Harga Diri Self-Esteem dengan Kemampuan Menjalin Hubungan Interpersonal pada Remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara self-esteem dengan kemampuan menjalin hubungan interpersonal pada remaja peserta didik SMU Negeri 4 Tegal. Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien korelasi R XY 0,1147 dengan R tabel sebesar 0,138 pada taraf signifikasi 5%, mempunyai arti bahwa hubungan antara self-esteem dengan kemampuan menjalin hubungan interpersonal pada remaja peserta didik SMU Negeri 4 Tegal positif. Yang kedua yaitu dari Estri Yahya Ampiri 2004.
hubungan harga diri dengan pelaku seksual remaja dan berpacaran pada peserta didik kelas 3 SMA Negeri 2 Purbalinggo. Pengumpulan data ini dilakukan dengan penggunaan 2 skala, yaitu skala harga diri dan skala perilaku seksual remaja dalam berpacaran. Hasil analisis dalam menunjukkan adanya korelasi negatif yang signifikan antara harga diri dengan perilaku seksual remaja dalam berpacaran dengan perincian koefisien korelasi R sama dengan min 0,086 dengan P 0,050. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis ini dapat diterima. Hasil penelitian. Penulis dapat memberikan beberapa saran khusus bagi remaja yang berpacaran. Hendaknya perlu menetapkan tujuan berpacaran supaya segala aktivitas yang dilakukan mempunyai arah yang jelas, dan begitu juga orang tua diharapkan dapat memantau perkembangan anak dengan menerapkan pola pendidikan yang sehat dan baik sehingga dapat merangsang pertumbuhan anak ke arah yang lebih baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. Selanjutnya, kerangka berpikir. Bermain bola voli tidak hanya membutuhkan teknik dan taktik yang baik, mental yang kuat, tapi juga harga diri yang baik. Permainan bola voli merupakan permainan yang juga mengandalkan harga diri, maka pemain bola voli harus memiliki perilaku yang baik agar dalam latihan dan pertandingan dapat mencapai penampilan yang terbaik. Harga diri adalah penilaian individu terhadap penghormatan diri melalui sikap terhadap dirinya sendiri yang sifatnya implisit dan tidak diverbalisasikan, dan menggambarkan sejauh mana individu tersebut menilai dirinya sebagai orang yang memiliki kemampuan, keberartian, berharga, dan kompeten. Harga diri memiliki hubungan kuat dengan olahraga karena harga diri dapat dibentuk dan dikembangkan melalui kegiatan olahraga. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan angket dengan satu variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya. Penelitian ini hanya ada satu variabel, yaitu tingkat harga diri tingkat self esteem pada atlet bola voli klub Arta di Kota Bengkulu. Pengambilan data menggunakan metode survei, sedangkan pengumpulan datanya menggunakan skala psikologis. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di tempat latihan klub Arta Kota Bengkulu. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 7 tahun 2021 sampai 2022 sampai selesai. Selanjutnya populasi dan sampel penelitian. Yang pertama yaitu populasi. Menurut Sugiono 2020, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi ini adalah seluruh atlet bola voli klub Arta Kota Bengkulu. Sampel. Yang kedua yaitu sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Suharsimi Ari Kunto 2020. Sampel penelitian digunakan adalah berjumlah 20 atlet yang mengikuti kegiatan latihan di klub Arta Kota Bengkulu. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel penelitian. Self-esteem adalah dimensi penilaian yang menyeluruh dari diri individu terhadap dirinya sendiri secara positif dan negatif. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat self-esteem pada atlet bola voli klub Arta Kota Bengkulu. Adapun pengukuran dan pengambilan data tentang self-esteem atlet menggunakan skala self-esteem. Instrumen penelitian. Instrumen digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala self-esteem berupa angket atau kuesioner tertutup yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang tingkat self-esteem pada atlet bola voli klub Arta di Kota Bengkulu. Isi pertanyaan dalam instrumen ini adalah 10 item. Penelitian yang menggunakan dua jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Maksud dari pertanyaan positif adalah pertanyaan mendukung gagasan atau ide, sedangkan pertanyaan negatif adalah pertanyaan yang tidak mendukung gagasan atau ide. Selanjutnya pertanyaan disediakan 4 alternatif, yaitu sangat setuju, SS setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis deskriptif atau statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan menganalisa data dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah berkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Kategori tingkat self-esteem disusun dengan 3 kategori, yaitu sangat baik, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Sudijono Anas 2020. Setelah data dikelompokkan dalam setiap kategori, kemudian mencari presentasi masing-masing dengan masing-masing data dengan merumus presentasi sebagai berikut. P sama dengan F per N dikali 100%. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya Iri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.